Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Anggreni Putri Rianto dari kelas 8C. Dan saya Ervinda Angelina dari kelas 8C. Kali ini kami akan membawakan cerita tentang Roro Jonggrang. Jawa Tengah, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan bernama Kerajaan Pengi. Sang raja mempunyai seorang anak bernama Joko Bandung. Joko Bandung adalah seorang pemuda berjasa, seperti halnya sang ayah. Dia juga memiliki berbagai ilmu, kesaktian yang sangat tinggi. Tapi sayang, Joko Bandung yang sudah dewasa itu belum mau untuk berumah tangga. Suatu saat, sang raja pun memanggilnya. Ia ditanya mengapa ia tidak ingin berumah tangga. Maka Joko Bandung pun menjawab, "Aku ingin untuk menguasai kerajaan Prambanan." Maka Joko Bandung pun memimpin pasukan Pengi untuk berperang melawan pasukan Prambanan. Pada saat itu kerajaan Prambanan sedang dipimpin oleh seorang Raja Koko. Raja Koko memiliki tubuh yang sangat tinggi dan sangat besar seperti raksasa. Raja bentuk raksasa itu memulai serangan terlebih dahulu. Dia berlari kencang ke depan, diikuti pasukan di belakangnya. Pasukan Pengi yang berhamburan dan berusaha bangkit tidak sempat lagi bersiap-siap menghadapi serbuan lawan. Dengan mudahnya, Raja Koko menangkap satu persatu tentara Pengi lalu dilempar dari udara ke dalam tanah. Tentu saja tentara itu mati tergeletak di tanah. Pasukan Prambanan juga dengan gampangnya menebas semua pasukan Pengi yang sedang kocar-kacir ketakutan. Tapi tiba-tiba muncullah Joko Bandung menghadang laju Raja Koko. Leher Bandung pun Raja Koko mengayunkan tangan kanannya bermaksud menyambar leher Bandung Bondowoso. Namun pemuda itu justru menangkap lengan Raja Koko dan dengan gerakan super cepat, Raja Koko pun dilempar ke arah prajurit Prambanan. Tubuh Raja Koko terlempar dan terjerembab ke arah prajuritnya. Para prajurit yang tertindih Raja Koko seketika mati lemas. Raja Koko masih bermaksud untuk melawan, namun terlambat. Bandung Bondowoso meloncat dan menendang pinggangnya, sehingga Raja Bondowoso muntah darah dan tewas ambruk ke tanah. Para prajurit Prambanan takluk menyerahkan diri. Bandung Bondowoso diantar ke istana. Ia melihat Roro Jonggrang yang cantik jelita. Bandung Bondowoso seketika jatuh cinta dan ingin menikahi gadis itu. Hamba bersedia diperistri, asalkan Paduka mampu membuatkan saya 1000 candi dan 2 sumur yang sangat dalam. Tapi hanya dengan 1 malam, kata Roro Jonggrang. Di luar dugaan, Joko Bandung menyanggupi permintaan tersebut. Joko Bandung dibantu dengan para jin dan juga makhluk halus lainnya membuat 1000 candi hanya dengan waktu 1 malam. Di tengah malam, hanya kurang 1 candi. Roro Jonggrang yang melihat itu pun sangat terkejut. Lalu Roro Jonggrang panik. Ia segera memanggil kepala dayang istana, namanya Bibi Emban. Bibi Emban dengan cepat membuka obat. Lalu bersama Roro Jonggrang, ia membangunkan gadis-gadis desa Prambanan agar menumbuk padi sambil memukul-mukul alu pada lesung sehingga kedengaran suara yang sangat riuh rusak. Sementara itu, para pemuda desa diperintahkan untuk membakar kayu dan juga membakar jerami di sebelah timur Prambanan. Akibat bunyi lesung yang dipukul berkali-kali membuat ayam jantan di seluruh Prambanan kaget dan juga berkokok bersaut-sautan. Mendengar suara-suara tersebut, makhluk halus pun menghentikan pekerjaannya. Karena makhluk halus berpikir sudah pagi. Makhluk halus melihat warna merah di sebelah timur Prambanan seperti fajar. Mereka mengira matahari hampir terbit. Bandung Bondowoso meninggalkan mereka. Kini pemuda itu menuju bangunan candi yang jumlahnya kurang 1 untuk menjadi 1000. Namun ketika sampai di sana, hari sudah benar-benar pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Pada saat yang sama,
Roro Jonggrang muncul di depan Banung Bondowoso. Sudahlah Raden, Paduka jelas tidak mampu memenuhi perintah hamba. Maka cukup. Cukup. Aku tahu ada yang tidak beres. Potong Banung Bondowoso. Raden adalah seorang satria. Seorang satria harus memegang teguh janjinya. Sekarang hari sudah betul-betul pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Dan Raden tidak sanggup untuk memenuhi syarat membuat 1000 candi hanya dengan satu. Banung Bondowoso berdiri tegak di depan Roro Jonggrang. Giginya gemeretak menahan amarah. Roro Jonggrang pun nampak ketakutan dan mundur beberapa langkah. Banung Bondowoso pun mendekati gadis yang sangat dicintainya. Lalu berkata, Roro Jonggrang, kau ini hanya mencari-cari alasan. Kalau tidak mau kau menjadi istriku, kenapa kau tidak katakan dari awal? Kenapa kau gunakan tipu muslihatmu untuk mengelabuiku? Kau ini sangat keras kepala seperti batu. Ucapan pemuda satu itu tidak bisa ditarik lagi. Seketika Roro Jonggrang berubah menjadi batu aja yang sangat besar di Candi Prambanan. Banung Bondowoso juga mendatangi anak gadis di sekitar Prambanan yang diperintahkan untuk menyembunyikan lesung. Dengan penuh amarah, Banung Bondowoso mengutuk gadis-gadis itu dengan berucap, kalian telah membantu Roro Jonggrang berbuat curang. Maka dari sekarang aku kutuk kalian menjadi perawan tua. Kalian tidak akan laku kawin sebelum mencapai umur tua. Demikianlah kisah legenda Roro Jonggrang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.